Saya ulangi ya, sholawat tadi ya, sholawat. Balasannya dari Allah luar biasa. Satu saja sudah cukup. Makanya jangan memandang remeh sholawat. Memandang remeh sholawat. Saya, nih loh, sampai di situ tadi. Yang begini saja tidak gentar, punya hutang 5,75 M, padahal akhir Desember harus lunas dan sampai hari ini masih kurang 1 M seperempat. Plus saldo yang sudah ada itu masih kurang 1 M seperempat. Artinya saya punya waktu hanya kurang lebih 5 minggu untuk cari 1 M seperempat. Kemudian saya buat termin setiap Jumat wajib bayar 250 juta. Jenengan kalau jadi saya ngeluh napa mumet? Tiap Jumat harus bayar 250 juta pembangunan jalan, nggak boleh mandek bangunnya, bahkan saya lemburkan. Kenapa? Lah ini memang dibeli untuk dibangun, untuk dipakai, untuk dimanfaatkan, betul atau betul? Lah ya sudah, langsung dibangun. Nanti Desember haul harus bisa nampung tamu. Setelah itu nanti Januari harus sudah bisa membuat program daurah. Sebulan sekali minimal ada daurah, pelatihan umum dan gratis, gak untuk bayar. Haram membayar. Iya, tapi kalau infak boleh. Nah, yang tidak ada bayar, ikut daurah bayar sekian, nggak ada, gratis semuanya insya Allah. Habib kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Gimana nanti Habib? Ya nggak apa-apa, silakan ikut daurah, minimal tak kayak ngombe keran selesai. Lu minimal usah elek-elek ya, duit keran dibuka metu banyune ya kan ya, minimal. Insya Allah ya nggak sampai seperti itu, betul. Nah, kenapa saya berani? Saya yakin sama sholawat. Lihat nih, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini penting pol ini. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Nabi yang ngomong SAW, gak mungkin Nabi keliru. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama nabi-nabinya Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama kitab-kitabnya Allah. Doa itu senjatanya orang-orang yang percaya sama malaikat-malaikatnya Allah. Orang yang percaya itu. Kalau diterjemahkan doa senjatanya orang beriman kan kurang kerasa. Jenengan percaya enggak sama surga neraka? Percaya. Percaya enggak sama takdir? Percaya. Nah, takdir buruk itu ada enggak? Ada. Takdir baik? Ada. Surga? Ada. Mau surga aja ada, neraka juga ada. Rezeki jenengan kira-kira sudah ditentukan atau belum? Sudah. Tahu enggak? Alhamdulillah. Karena nggak tahu kan cari terus. Coba kalau sudah tahu, wah nganggur. Percuma golek jatahnya sakmono. Males. Ya, memang dibuat nggak tahu sama Allah biar optimis, optimis. Nah, dikasih sama Allah senjata. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuannya Allah, kecuali doa. Jadi ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan Allah. Kalau diterjemahkan begitu. Ketentuan Allah yang menentukan siapa? Allah. Berarti yang bisa merubah siapa? Allah. Jadi kalau pengen ketentuannya berubah, minta sama siapa? Allah. Lah minta sama Allah itu namanya apa? Ah, pinter toh. Loh. Luar biasa. Ibu-ibu di atas buat pemirsa yang nggak dengar langsung jawab murid sopo. Pantes pinter gitu ya. Nah ini doa. Sekarang perhatikan adab doa. Doa tidak akan diterima kalau tidak diberi sholawat. Betul. Jadi jenengan dongo sehebat apapun, nangis getih, nangis keluar air mata, nggak ada sholawatnya, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di awang-awang. Jadi doanya tuh naik ke langit, nggak nembus-nembus, muter ini di atasnya, nggak naik, nunggu disolawati baru bisa naik. Sayapnya doa adalah solawat. Pertanyaan saya, sementara solawat itu doa atau bukan doa? Doa. Solawat adalah doa.
Berarti kalau kita bersolawat kita lagi ngapain? Berdoa. Berarti kalau kita lagi solawat kita lagi make apa? Make senjata. Kita kalau solawat lagi menggunakan apa? Menggunakan senjata. Lah kalau senjata dipakai, senjata digunakan, menang atau kalah? Menang. Kehidupan ruwet, jenengan pakai senjatanya, ruwetnya nyingkir atau enggak nyingkir? Rezeki seret, jenengan pakai senjatanya, seretnya hilang atau enggak hilang? Hilang. Tapi senjatanya dipakai. Yang jadi masalah senjatanya dipakai atau disarungkan? Jarang dipakai. Jarang dipakai. Makanya yuk kita sering pakai senjata kita ini, doa ini dipakai. Yang gampang, pakai doa yang gampang daripada jenengan ngarang macam-macam, tor enggak disolawati, enggak keterima, solawatan saja. Baca solawat. Tunggumu apa? Solawat. Lu solawat kok doa? Iya. Lu kan solawat kan Allahumma sholli. Jaluk apa ning kono? Lah iku. Hebatnya orang solawat tuh enggak usah minta apa-apain tuh. Lu kok bisa? Lah Allah tahu ngertek hati mau dibatin tok Gusti mobil. Enggak usah kedawan di hati ngomong Gusti mobil, lidahnya Allahumma sholli, tolong ya Allah kau salawat pada Nabi. Ya Allah tolong kau salawat pada Nabi. Lidahnya gitu putus. Allah jawab, aku salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku salawat, kamu yang salawat. Iya ya Allah tolong kau salawat pada Nabi. Muter terus gitu kan. Ya udah kamu salawat, saya kasih 10 salawat saya. 10 salawatnya Allah. Di hati ada mobil katut. Gampang atau susah? Apa yang gampang? Nyatanya? Nah kenapa kita jadi susah bersolawat? Karena iblis tidak mau hamba-hamba Allah begitu mudah memenangkan pertarungan. Iblis tidak mau hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dengan begitu mudah. Makanya sama iblis kita dibuat lupa solawat, kemudian bahkan dimasukkan dalam pikiran kita, percuma kamu komat kamit solawat. Solawat yang diterima itu kalau khusyuk, kalau nggak khusyuk ya nggak diterima iblis. Solawat yang diterima itu kalau kamu punya wudhu, nggak punya wudhu nggak diterima iblis. Yang solawat untuk aku, yang solawat Allah yang mesti keterima. Nah kamu ngapain? Oh saya cuma minta Allah solawat. Loh tapi kan kalau minta sama Allah itu harus pakai adab yang wudhu. Loh itu kan minta untuk diriku sendiri, aku kan nggak minta untuk diriku sendiri. Kamu minta untuk siapa? Untuk Nabiku Muhammad SAW, Nabiku kekasih Allah. Masa sama Allah pakai ditanya dulu kamu wudhu atau tidak? Nggak mungkin lah. Nah kalau saya minta untuk diri saya sendiri ya persyaratan banyak. Ini kan mintakan untuk orang lain. Sedangkan Nabi bersabda, doaul mu'min li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Atau kama qala sallallahu, doanya mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya kabul. Jenengan junub ya, junub tengah wengi kok kelingan Habib Novel, Allahumma Habib Novel utangnya akeh, tulung lunasno, kabul. Kabul itu kenapa? Karena saya nggak ngerti jenengan doakan. Wujud jenengan mau junub kayak mau wujudnya bejat seperti apapun, itu ada kalimat doaul mu'min li akhi, doanya mukmin untuk saudaranya kabul, selesai. Seperti doanya mazlum, doanya orang yang didolimi itu nggak nunggu harus wudhu dulu. Wah ada orang kok dikuoploki sama orang nggak salah diwajar gitu ya, terus dia mau doakan yang ngoploki tadi ya, yang mukulin mau doakan ngenteni wudhu sih gak sido ndonga. Kenapa? Jadi nggak tego. Kan ada orang yang didolimi sakit hati gitu ya, angkat tangan, Allahumma tolong tenggelamkan dia ke dalam bumi. Tenggelam itu dalam bumi itu. Kretek hati yang luar biasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tapi kalau untuk minta diri kita sendiri, minta rumah, minta mobil, hajat macam-macam, ya minta ampunan, yo sing sopan awakmu, wudhu, tutup aurat, ngadep kiblat, Allahumma tolong ampuni hamba. Nah begitu, paham? Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun kita nggak punya wudhu, walaupun wujud kita seperti apapun, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau wudhu lo mintakan buat kanjeng Nabi kok udah, kan dia kurang ajar. Walaupun diterima sama Allah tapi kalau kurang ajar lagi model lagi ya. Mintakan untuk Nabi Muhammad SAW, mintakan untuk Rasulullah SAW, ya kitanya yang bagus, biar Allahnya semakin senang sama kita. Oh ini mintakan untuk kekasihku, dia pakai baju yang bagus, dia wudhu, dia wangi,
hanya untuk mintakan buat kekasihku Muhammad SAW. Oh, langsung kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham atau paham? Nah, penjelasan salawat yang model begini ini beda atau sama dengan yang lain-lain? Ya, saya juga baru tahu malam hari ini. Yang akhir-akhir tadi itu ya kerosonya malam hari ini. Kemarin-kemarin itu masih dikit. Malam hari ini semakin kroso. Makanya menarik nih. Ya, sebetulnya ini sudah selesai. Jam 10 lewat 10. Tapi perpanjangan waktu dikit boleh ya? Ya. Jangan banyak. Kalian bapak-bapak, mas-mas nggak apa-apa. Ibu-ibu yang di atas tuh kesian. Ya Bu ya. Tuh. Iya. Oke. Saya yakin semua udah pernah dengar hadisnya. Saya yakin pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda sudah pernah dengar hadisnya. Cuman malam ini saya mau ngulangi, yuk kita renungkan bersama. Seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat tadi dengan gagah ngomong, ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi, saya ini sungguh banyak sholawat sama dirimu. Kalau bahasa kita, saya ini hobinya sholawat ya Rasulullah. Enaknya sholawat saya itu berapa persen dari waktu berdoa saya? Waktu doa saya itu waktu zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, qiraatul Quran, doa minta macam-macam. Yang saya pakai buat sholawat enaknya berapa persen? Porsinya itu banyak mana? Nah, sekarang saya kasih gambaran begini sebelum saya terangkan hadis ini. Ini saya kan lagi bangun dan lagi ngelunaskan tanah ya, betul kan? Lagi butuh uang. Tiba-tiba datang ini Pak Agus Masjid dari Jogja datang ngadep saya. Misal nih ya, kebetulan Pak Agus Masjid ini ya seorang saudagar kaya, uangnya triliunan. Amin. Mesti banter amin ya, seorang duwe kuwi. Amin gitu. Terus Pak Agus Masjid bilang sama saya, Habib, saya ini suka sedekah. Saya suka sedekah buat Habib, saya suka ngasih hadiah buat Habib, saya suka bantu Habib. Enaknya dari semua kekayaan saya ini, yang saya serahkan buat Habib berapa persen? Kira-kira elok enggak kalau saya ngomong, ya saya ngateh. Gak elok toh? Gak pantas kan? Pantasnya gimana? Pantasnya ya saya ngomong begini, terserah Pak Agus, terserah Bapak pun terserah Pak Agus. Terus Pak Agus bilang, Habib, kalau seandainya saya putuskan 25% alias 1/4 kekayaan saya serahkan untuk Habib, kira-kira Habib bagaimana? Nah, jawabannya kan oke seharusnya ya. Nah, kalau saya jawabnya begini, terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus. Pertanyaannya, ini saya rada geragas lah ini, kelihatan rada geragas ya, betul kan? Sebetulnya kan nggak pantas ini ya, tapi urusan sholawat aneh. Urusan sholawat, yang mana sholawat itu memang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, betul. Sholawat itu memang syariatnya memuliakan Nabi Muhammad SAW, walaupun hasilnya berbalik kepada yang bersolawat. Nabi nggak butuh dimuliakan karena udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syariatnya sholawat itu proses memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan proses itu Allah yang ngatur, Allah yang membuat. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, saya suka sholawat. Enaknya waktu sholawat, doa saya, zikir saya yang gunakan untuk sholawat berapa persen? Nabi juga jawab seperti saya tadi, sakarepmu, terserah kamu. Ya Rasulullah, kalau 25% buat sholawat gimana waktu doa zikir saya? Jawaban Nabi, terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus buat kamu. Wa khairul lak, kalau mau tambahi luwih apik, lebih bagus buat kamu. Ada penekanan, lebih bagus buat kamu. Tapi ini kan judulnya untuk Nabi, nyolawati Nabi, betul kan ya? Kalau Nabi bilang, wah 25% udah bagus, udah banyak, itu udah cukup, lanjutkan gitu. Itu kan juga udah cakep kan ya, sudah luar biasa. Tapi kenapa untuk yang satu ini, untuk sholawat, dia nggak ngomong oh cukup, sakeh, bagus buat kamu, tapi ya sakarepmu, terserah kamu. Sahabat dikasih tahu kalau lebih bagus, nggak seperti jenengan.
Ya bagus kalau 25% sih oke, bagus, tapi kalau mau ditambah lebih bagus. Oh cekat Bib, cukup wakeh gitu Bib, 25% udah banyak Bib, jangan geragas Bib gitu. Sahabat lain dibilang kalau ditambah lebih bagus untuk dirinya. Sahabat pun berkata, ya Rasulullah kalau begitu 50% saya pakai waktu doa zikir saya untuk sholawat. 50%. Nabi ngomong, terserah kamu, sakarepmu 50% is oke, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. 50% ini masih belum cukup bersolawat, ini belum cukup. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah 75% saya gunakan semuanya untuk solawat. Nabi nggak ngomong, wah sakeh 75% itu banyak, udah cukup. Enggak, justru mengatakan terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Jadi dinaikkan terus sama Rasulullah SAW. 75% itu belum cukup, unggah nomornya, ayo naikkan, dipush ya, ditekan sama Rasulullah untuk naik, ayo naikkan lagi. Kalau bahasa kita taruhannya unggah gitu ya, karena kita mesti menang, hasilnya gede, hasilnya besar, ayo naikkan terus. Sahabat mikir, nah kalau 75% Rasul bilang kalau ditambah itu lebih bagus, lah berapa persen ya? Nah, sahabat kan pinter, geragas pahala. Sama pahala itu geragas sahabat, sangat rakus sama pahala. Langsung ngomong, ya Rasulullah kalau begitu seluruh waktu doa zikir saya gunakan untuk baca sholawat 100%. Puas Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian berkata, idzan kalau begitu apa yang menjadi isi hatimu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Weh nak tenang. Jadi komat kamit baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Istri bilang, itu loh tagihan datang, nggak punya duit, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Terus sholawat dia, nggak sempat minta Allahumma fulus buat tagihan, duit buat tagihan, ya Allah duit buat SPP, nggak sempat. Terus lidahnya gerak sholawat terus, tapi hatinya kretek. Istri laporan, tagihan datang, duit nggak ada, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Rasul bersabda, idzan kalau begitu yang menjadi hammu, kretek hatimu, yang menjadi isi hati, keinginan hatimu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Berarti lewat lisan dan doa Nabi Muhammad SAW, Rasul sudah mintakan orang yang banyak sholawat, apa yang jadi keinginan hatinya langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya para kiai, para ulama itu kok nggak mumet, kenapa ya? Karena ya sholawatnya akeh. Mau saya aja yang baru sedikit aja nggak mumet, ya kan? Saya sedikit tapi aja. Ustadz Is, sholawatmu sing akeh. Ustadz Iqmal, sholawatmu sing akeh. Mas Roni, sholawat yang banyak, gitu kan ya? Jenengan sholawat yang banyak, kan saya cukup ngajak. Sayanya nggak usah banyak, kan jenengan sudah banyak. Aja ngomong aku ure. Curang Habib, ini Habib curang. Saya belum banyak sholawat, tapi saya ajak orang untuk bersolawat. Jenengan juga begitu. Saya sholawat belum bisa banyak Habib, tapi saya mau ajak semua orang bersolawat. Tirulah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah solawatan terus itu masih ngajak malaikat solawat dan ngajak kita solawat. Lah kok kamu tidak mau ngajak solawat? Bahkan ada orang yang mengatakan jangan ngajak solawat terus, ajak baca Al-Quran. Masya Allah, seakan-akan orang yang baca solawat itu tidak baca Al-Quran, seakan-akan orang yang ngajak solawat itu orang yang tidak cinta sama Al-Quran. Padahal solawat itu adalah ajarannya Al-Quran. Paham? Apa? Kok lemes? Nah, kalau sudah begini coba cek sholawat jenengan rasane wis akeh apa jek didik? Dikit ya? Dikit atau dikit pol? Nah, sekarang coba lihat, moga-moga jenengan merasakan yang saya rasakan. 1000 itu rasanya sedikit atau banyak? Sedikit ya? 1000 itu sedikit. Nah, saya mau kasih tips gimana caranya biar sholawatnya banyak tapi nggak kerasa. Mau atau nggak mau? Iya, gampang. Kalau duduk baca sholawat, mau bangun baca sholawat, selesai masalah. Satu hari ini Bapak Ibu kira-kira duduk dan bangun berapa kali?
Berarti tak terhitung ya. Karena nggak pernah dihitung berarti tak terhitung. Betul kan? Di kantor duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana, jalan lagi sana, duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana. Kecuali supir bis, duduk terus itu. Lama tuh duduknya ya, duduknya lama nih. Supir-supir nih lama duduknya. Tapi yang nggak nyopir tuh ya, kan jalan duduk, apalagi ibu-ibu masak duduk sana pindah sana, ngincipi sana, ngincipi terus. Mulutnya ngincipi ya, kemudian bagian tubuh yang lain duduk, pindah duduk sana, pindah duduk sini. Itu kalau baca sholawat, satu waktu duduk baca sholawat, bangun baca sholawat, berarti sekali duduk minimal 2 sholawat. Kira-kira satu hari 100 posisi bisa enggak? Bisa kan ya? Insya Allah ada atau 100 posisi itu satu hari. Kalau itu dipraktekkan minimal satu hari sudah 200 sholawat. 200 sholawat gak kroso loh itu, yang gak disadari, gak disadari. Satu lagi, jenengan kalau mau melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, melakukan sesuatu, misalnya minum, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahan sholawat. Ada orang bilang gak ada doa mau makan sholawat. Loh, kamu tuh kalau mau makan ya baca doa yang tidak diawali sholawat tidak diterima. Jadi itu gak usah dibahas lagi. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ya ojo lali sholawat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kedawan bib, ya begitu memang. Pilih di permangan rumah sakit. Apa sehat selawase? Oh, yang non muslim tuh kalau saya lihat di rumah makan, makanan di meja langsung begini. Wah, dongo sih. Ya, teman-teman muslim di Kalimantan, saya tuh disuguhi makan cemepak semua gitu kan ya. Tak batin ki langsung plek dongo rampung. Ternyata ada doa barokah, Habib doa barokah. Oh, saya nggak kulino adatnya Kalimantan nanti kan salah ya. Silahkan. Kiainya sana, guru sana tak suruh baca doa. Baca doa nih tuh Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tuh rampung ini. Pengalaman dari situ, saya kalau disuruh mimpin baca doa barokah langsung tak pimpin. Allahumma bismillah sholawat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo makan. Selesai. Saya kasih doa ekspres. Doa kilat. Nah ini kadang enggak, kita ini disuruh sholawat berat, tapi kalau dibiasakan nanti nggak sadar akan banyak dan jadi seneng. Masya Allah, naik motor iya mulai sholawat dulu berapa kali, naik mobil mulai sholawat dulu berapa kali. Jadi biar sholawat ada di setiap tempat. Kalau tempat itu disolawati wangi, tempat yang nggak disolawati batang, baunya seperti lebih busuk daripada bangkai. Nah ini kalau bisa gitu kita amalkan satu ini. Lihat nanti tarul ajaib, kamu akan melihat keajaiban, sesuatu yang gak bisa dinalar sama nalar kita, gak mungkin, gak bisa ini, mesti raiso. Kok ngerti-ngerti jadi iso, wangel jadi gampang, bodoh rodok pinter. Oh, sholawatnya cuma 10, oh tiba-tiba mau pinter, ngageti toh ya, ngageti. Nah coba perhatikan, sholawat pagi hari 10, sore hari 10. Nah itu jaminannya dapat syafaat. Siapa sholawat di pagi hari 10, sore 10, jaminannya dapat syafaat. Nah itu ambil, pagi 10 sholawatan, sore 10 sholawatan dulu. Amalkan nih sholawat. Nggak usah nanti nanya, Bib, ganjarannya apa? Lu takut ganjaran meneh. Fadilahnya sholawat apa, Bib? Biar saya semangat. Yes, utang untek mesti. Caranya gimana, Bib? Ya bayaran. Caranya bayar gimana? Ya para nono yang punya, bayar no duitnya. Lah duitnya nggak ada, Beb. Ya golek ono. Carinya di mana? Jatuh ke aku. Nyari di mana kau tanya saya? Saya juga nggak tahu nyari uang di mana. Yang penting kamu usaha. Dan usaha terbesar adalah doa. Dan doa yang luar biasa adalah sholawat. Paham? Apa pahamnya? Alhamdulillah. Jadi kunci meraih banyak hal dengan mudah sebetulnya adalah dengan sholat.